Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, materi kita lanjutkan dengan pembahasan tentang pendekatan geografi. Menurut Arbintarto dan Surastopo Hadi Sumarno, dalam metode analisis geografi mengemukakan 3 pendekatan dalam menganalisis atau mengkaji fenomena geosfer, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah atau analisis kompleks wilayah. 1. Pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan menganalisis gejala-gejala atau fenomena geografis berdasarkan penyebarannya dalam ruang permukaan bumi. Dengan menggunakan pendekatan keruangan, kita dapat mempelajari dan menganalisis perbedaan karakteristik suatu wilayah, baik yang menyangkut keadaan alam maupun manusianya. Dan yang perlu diperhatikan adalah penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyebaran ruang yang akan digunakan untuk berbagai contoh. Wilayah dataran dengan hamparan lahan pertanian yang luas, umumnya pemukiman penduduk bergerombol membentuk desa pada tempat-tempat tertentu. Contoh kedua, tsunami Aceh pada tahun 2004 masih menciptakan duka yang mendalam hingga sekarang. Gelombang air pasang pada Minggu 26 Desember 2004 tersebut dipicu oleh gempa tektonik sebesar 9,4 skala Richter sehingga menciptakan sebuah bencana besar. Contoh lain, banjirop yang sering terjadi di wilayah Semarang Utara. Penurunan tanah yang sering terjadi dan beban berat, adanya bangunan yang tinggi, padat menjadi faktor penyebabnya. Berikut, hutan jati banyak terdapat di Kabupaten Una. Pada bagian akhir dari materi tentang pendekatan geografi, yang perlu kita pahami bersama yaitu kenapa fenomena ini dikaji atau dianalisis dengan menggunakan pendekatan keruangan, bukan pendekatan kelingkungan atau pendekatan kompleks wilayah. Nah, itu untuk menentukan pendekatan apa yang cocok untuk kita gunakan dalam menganalisis suatu fenomena. Di akhir materi tentang pendekatan geografi, kita akan lihat sama-sama atau kita akan pelajari sama-sama. Kedua, pendekatan kelingkungan atau pendekatan ekologi. Pendekatan kelingkungan menekankan pada gejala geosfer yang timbul akibat interaksi manusia dan lingkungannya yang bersifat sebab akibat. Contoh, pembakaran liar akan menyebabkan banjir dan longsor. 3. Pendekatan kompleks wilayah atau analisis kompleks wilayah. Pendekatan kompleks wilayah mendasarkan pada kombinasi antara analisis keruangan dan analisis ekologi, yaitu pada konsep areal diferensiasi atau perbedaan karakteristik wilayah, yaitu konsep yang mengetengahkan interaksi antar wilayah akan berkembang karena adanya perbedaan karakteristik atau ciri khas antar wilayah yang satu dengan yang lainnya. Dan di samping itu memperhatikan distribusi fenomena yang terjadi, fenomena yang menjadi sasaran penelitian, serta interaksi antara variabel manusia dengan lingkungan alam secara timbal balik. Dalam memahami wilayah, hendaknya dilihat sebagai kompleksitas unsur-unsurnya dan dilihat dalam kompleks wilayah atau hubungannya dengan wilayah-wilayah lain. Dari komponen wilayah tersebut akan terlihat kaitan antara ruang dengan lingkungan, di mana lingkungan yang dimaksud adalah geosfer,
sebagai sistem hasil interaksi antara atmosfer, litosfer, pedosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer, atau dengan kata lain geosfer pada ruang permukaan bumi dengan batas tertentu adalah wilayah. Contoh, salah satu contoh analisis pendekatan kompleks wilayah antara lain bagaimana memecahkan masalah urbanisasi. Maka untuk memecahkan masalahnya adalah 1. Menerapkan pendekatan keruangan, 2. Menerapkan pendekatan kelingkungan, dan ketiga, menganalisis keterkaitan antara faktor-faktor di wilayah, desa, dan kota. Contoh berikut, akibat padatnya penduduk di Pulau Jawa, maka pemerintah merencanakan membuka kawasan pemukiman transmigrasi di Kalimantan dan Sulawesi.